Di antara keutamaan yang hendaknya dilakukan oleh orang yang orang yang berpuasa, yaitu adalah menyegerakan buka puasa. Dan ini subhanallah adalah suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ibadah dalam syariat Nabi Muhammad SAW itu tidak akan pernah memberatkan hambanya. Sehingga dalam syariat kita dianjurkan untuk mas bagi yang siapapun yang berpuasa untuk mengakhirkan sahur dan juga untuk mempercepat buka, artinya setelah waktunya tentunya. Artinya menyegerakan berbuka jika sudah tiba waktunya. Karena memang puasa kita bukan seperti puasa orang-orang di akidah yang lain, ajaran yang lain, agama yang lain, yang dimana mereka berpuasa sampai ibaratnya tidak berbuka-buka. Ya, ini ada ajaran yang seperti itu, tapi syariat Nabi Muhammad tidak seperti itu. Jadi dianjurkan. Dan subhanallah ya, berbuka ini adalah merupakan satu kebahagiaan yang dirasakan oleh orang yang berpuasa. Makanya yang dikatakan lishaimi farhatan, bagi orang puasa itu ada dua kebahagiaan. Yaitu yang pertama adalah kebahagiaan ketika dia berbuka puasa, yang kedua adalah kebahagiaan ketika dia bertemu nanti dengan Allah SWT, buah dari ibadah puasa yang dilakukannya di dunia. Sehingga ya ketika kita berpuasa kita merasa senang dan itu nggak ada masalah. Dan juga mempersiapkan diri untuk mempersiapkan apa yang akan kita makan dalam berbuka itu juga bukan suatu kesalahan, asalkan bukan menjadi suatu yang berlebihan ya. Maka ada hal-hal kesunahan yang hendaknya kita perhatikan ketika kita berbuka puasa ya. Mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya. Itu yang pertama adalah menyegerakan diri dalam berbuka. Artinya ketika mendengar suara adzan kita dianjurkan untuk segera berbuka dengan ya pokoknya minimal gini, membatalkan. Jadi makna berbuka ini bukan langsung harus makan komplit ya, tapi membatalkan puasa sesegera mungkin dengan memakan makanan. Akan tapi di sini memang ada urutan kesunahan yang hendaknya dimakan itu apa. Maka ini jangan ditinggalkan kesunahan ini ya. Di sini dianjurkan Rasulullah SAW memberikan beberapa tingkatan. Kalau ada ya, yang paling pertama kali hendaknya kita makan adalah rutob. Rutob itu kurma yang masih basah, yang belum dikeringkan. Itu rasanya sangat enak ya, manis dan juga ternyata menurut kesehatan sangat bagus untuk kesehatan. Dan itu memang yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Kalau ternyata nggak bisa nemuin rutob nih, nggak gampang karena apalagi di Indonesia susah. Kalaupun ada biaya harganya juga mahal biasanya. Sudah, boleh pakai kurma. Nah, pakai kurma itu adalah pilihan yang kedua. Ya, pilihan yang kedua. Setelah itu gimana kalau memang ternyata kurma juga nggak ada ya, boleh nanti kita dengan air apa mungkin diutamakan susu dulu. Atau buah-buahan, intinya gitu segera dibatalkan. Dan memang bagusnya untuk yang berpuasa tuh dengan makanan-makanan yang manis-manis dulu. Nah, kalau di Indonesia biasanya ada kolak dan sebagainya, ya itu nggak ada masalah, boleh-boleh saja. Cuma kalau misalnya ada rutob atau kurma, maka ini jangan ditinggalkan. Saya nggak suka, ya paksain harus suka karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan kalau kita cinta Nabi, kita harus suka dengan semua yang disukai oleh Nabi. Nabi senang banget dengan kurma, maka paksakan bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Dulu Sayyidina Anas nggak suka labu. Tapi karena ngeliat Rasulullah makan labu, Sayyidina Anas akhirnya menjadi paling suka labu. Lihat, ini tanda cinta kita berusaha meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Setelah itu apa? Waktu berbuka ini juga termasuk dan ini dilakukan hanya sebelum sholat. Batalkan dulu, jangan langsung buru-buru. Ini harus afdol waqt, jadi sholat dulu. Bukanya belum, enggak, batalin dulu dengan kurma, dengan rutob. Kurma 1, 2, 3 misalnya. Kalau nggak ada susu atau kalau nggak ada apa-apa buah atau apapun, kalau ternyata nggak ada semuanya air putih, intinya kita batalkan dulu. Baru setelah itu kalau mau sholat dulu, nggak ada masalah gitu lah. Yang penting sudah membatalkan. Ini maksud takjil fi iftar ini adalah di situ. Setelah itu apalagi yang hendaknya disunnahkan untuk dilakukan. Nah, kita harus paham bahwa waktu berbuka juga adalah waktu yang paling bagus ya, artinya untuk kita berdoa. Karena dikatakan 3 doa yang tidak akan tertolak adalah dakwatul walid liwaladihi, yaitu doanya orang tua untuk anaknya, wa da'watus shaim. Nah, ini doanya orang puasa. Dan dikatakan ini termasuk ya
waktu berbuka ini adalah waktu yang paling juga bagus untuk kita berdoa. Maka berdoanya gimana? Berdoanya ya sambil kita baca doa makan, kita berbuka, maka hadirkan apa yang keren terjadi. Kita doakan orang tua kita, doakan guru-guru kita. Apalagi dalam kondisi corona begini, kondisi wabah seperti ini, kita doa semoga segera diangkat wabah ini. Hadirkan di hati kita sambil kita berbuka. Jadi tetap sambil kita berdoa, setelah kita berdoa untuk berbuka puasa, kita juga menghadirkan doa di hati kita untuk keselamatan dunia dan akhirat kita. Jadi untuk berdoa dengan hajat-hajat kita. Lalu apalagi yang hendaknya dilakukan gitu ya. Jadi di sini ada doa memang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Nabi itu kalau ketika berbuka puasa belum baca doa, zahabat dhabu wabtalat al-uruku wa sabatal ajru, ya insyaallah ini. Jadi dhahabat dhamu, ya rasa hausnya sudah hilang gitu ya. Terus tenggorokan juga sudah basah ya, dan pahalanya juga tetap insyaallah. Nah ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Adapun kalau seandainya kita membaca Allah malakat sumtu wa bika mantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika arhamar rahimin, ini juga bukan merupakan satu kesalahan ya, walaupun memang tidak ada nas langsung, akan tapi ternyata doa ini pun ternyata diambil dari hadis-hadis ya, atau dari hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah, walaupun dalam bentuk terpisah-pisah, tapi ternyata jadi maknanya sendiri sama sekali bukan suatu pelanggaran seperti ada sebagian orang menyalahkan bagi siapapun yang membaca doa ini adalah suatu hal yang tidak dibenarkan. Karena doanya sendiri tidak melanggar, tidak ada pelanggaran syariat dalamnya, maknanya juga sangat benar gitu ya. Artinya boleh, yang sudah terbiasa membaca doa ini tidak ada masalah. Yang penting intinya ketika dalam keadaan kita lapar, lalu setelah itu subhanallah kita seharian gak makan, setelah itu pertama kali ketika kita menemukan hidangan ya, minum, makan kurma, terus lalu setelah itu kita minum, maka jangan sampai kita tuh melupakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kemampuan kita berpuasa juga adalah dari Allah, dan kemudahan kita untuk bisa berbuka juga adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus paling penting kita hadirkan adalah yaitu selalu menghadirkan Allah di dalam hati kita dalam setiap keadaan. Nah setelah itu juga hendaknya adab yang hendak diperhatikan dalam berbuka, artinya jangan berlebihan, karena nanti kalau terlalu berlebihan menjadikan kita sangat berat untuk bisa melakukan ibadah yang lainnya, karena nanti ada tarawih dan sebagainya. Terlalu kenyang di buka puasa menjadikan kita berat untuk tarawih. Artinya ya sesuaikan kebutuhan gitu ya. Jadi makan secukupnya, dan juga hidangan juga jangan terlalu berlebihan, jangan semuanya ya memang kalau orang lagi lapar ya, sering kami sampaikan orang lagi lapar tuh semuanya akan dipandang enak. Semuanya enak, bayangin ikan enak, bayangin ayam enak, bayangin ini enak. Akhirnya kadang dikelumpuin ya, kalau bahasa orang Jawa tuh dikumpulin semuanya. Ujung-ujung ketika buka puasa kita nggak mampu untuk makan semuanya. Paling berapa sih yang kita mampu untuk makan? Jadi itu artinya ya sewajarnya saja insya Allah. Jadi ini tentang beberapa adab yang harus kita perhatikan ketika kita berbuka puasa. Wallahu a'lam bishawab.